Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fernanda Putra, NIM A01319054, Prodi Manajemen Bisnis Industri Furnitur IPB. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat hasil UTS saya dari mata kuliah Komputer Web Design, yaitu pembuatan portofolio atau CV dengan HTML dan CSS. Langsung saja ke penjelasannya. Untuk fitur pembantunya, saya menggunakan framework dari Bootstrap untuk mempermudah pembuatan HTML-nya. Saya akan menampilkan hasil keseluruhan dari portofolio yang saya buat. Nah, ini merupakan hasil dari keseluruhan HTML dan CSS yang saya buat. Kita review dari halaman pertamanya, yaitu halaman home. Dan di sini di atasnya saya gunakan navigasi bar. Navigasi bar ini terdiri dari navigasi home, about us, curriculum vitae, dan kontak us. Nah, ini berguna untuk mengarahkan kita ke halaman-halaman yang kita tuju. Misalkan kita klik about us, maka kita akan diarahkan ke halaman about us. Begitu juga yang lainnya. Nah, untuk di halaman home-nya, saya membuat Jumbotron sebagai wadahnya. Terus di dalamnya terdapat lingkaran-lingkaran. Yang pertama lingkaran sebelah kiri untuk bayangan putih sebelah kiri. Nah, ini yang kedua untuk bayangan sebelah kanan, dan yang ketiga untuk mewadahi fotonya. Di sini saya tambahkan teks dan juga saya tambahkan tombol untuk mengarahkan ke halaman kontak us. Nah, ini bisa berfungsi. Kita lihat HTML-nya. Sebentar. Nah, kita lihat HTML-nya di sini. Nah, di sini terdapat link-link Bootstrap ya, bawaan Bootstrap. Di sini ada link bawaan CSS Bootstrap-nya sendiri. Terus di bawahnya ini ada link yang saya masukkan dari Google Font. Nah, ini di bawahnya lagi ada link dari Font Awesome, karena saya mengambil icon dari Font Awesome, dan ini merupakan CSS yang saya buat sendiri. Nah, ini cara melingkan CSS-nya cukup mudah. Kita buat nama file CSS-nya itu style CSS, dan cara melingkannya cukup kita masukkan seperti ini ya. Link rel, style sheet, have CSS, folder CSS, dan filenya adalah style.css. Nah, ini judul CV saya. Yang selanjutnya di navigasi barnya, tadi ada 4 navigasi. Yang pertama navigasi home, navigasi about us, navigasi curriculum vitae, dan navigasi kontak us. Nah, cara memfungsikan tombol-tombol tadi cukup mudah. Kita hanya tinggal menambahkan hashtag home, misalkan untuk halaman home, hashtag about untuk halaman about, hashtag CV untuk halaman curriculum vitae, dan hashtag kontak untuk halaman kontak us. Cukup mudah sekali. Nah, bagaimana untuk di setiap halamannya? Kita hanya perlu menambahkan ID sama dengan home. Misalkan untuk halaman home, ID sama dengan about, misalkan untuk halaman about. Ini opsional, terserah kalian namanya. Nah, selanjutnya di Jumbotron ini, nah di sini saya menggunakan kontainer. Kontainer ini saya buat untuk mewadahi lingkaran-lingkaran yang saya buat yang tadi, untuk sebelah kanan bayangannya, sebelah kiri bayangannya, dan fotonya sendiri. Nah, yang ini merupakan HTML dari tombol kontak us ya, yang saya buat tadi. Nah, langsung ke halaman yang kedua, yaitu halaman about me. Nah, di sini ada atau about us ya. Nah, di sini saya buat dengan 2 bagian. Yang pertama, bagian kiri ini saya gunakan untuk menambahkan fotonya, dan bagian yang sebelah kanan ini saya gunakan untuk menambahkan teks dan juga tombol-tombol sosmed ya. Nah, kita coba bagaimana, apakah tombol sosmednya berfungsi. Kita coba klik. Mau tunggu karena
ini berfungsi ya teman-teman. Instagramnya berfungsi, WA-nya berfungsi. Nah, bisa kita lihat sama-sama, tombol-tombolnya bisa berfungsi. Bagaimana untuk HTML-nya? Nah, untuk HTML-nya di sini saya menggunakan kontainer sebagai wadahnya. Terus di sini ada ID. Nah, ini yang saya maksud tadi untuk melingkan navigasi barnya. Yang kedua ini, nah ini kolom 1 ini bagian kiri ya, sebelah kiri, bagian area sebelah kiri. Nah, saya masukkan image. Nah, ini merupakan HTML dari image atau foto. Nah, yang kedua ini kolom div class kolom 6. Ini merupakan bagian kanan. Saya tambahkan teks dan data yang lainnya, about us, nama saya, dan lain sebagainya. Nah, di bawahnya untuk menambahkan tombol suspendnya. Nah, ini merupakan HTML-nya sampai bawah. Nah, ini sampai sini merupakan HTML dari tombol. Nah, saya menggunakan div class icon dan div class tombol. Nah, ini bagaimana cara menambahkan linknya? Nah, kita tinggal tambahkan di sini yang https:/freefacebook.com dan yang lainnya. Untuk Instagram sama, kita tinggal menambahkan di sini di help-nya. Untuk WA juga sama. Nah, yang selanjutnya untuk kontainer kontak. Untuk halaman kontaknya, kita lihat halaman kontaknya ini. Nah, sama seperti halaman about us, saya menggunakan bagian sebelah kiri dan sebelah kanan. Bagian sebelah kiri saya gunakan untuk form, dan bagian sebelah kanan saya gunakan untuk kontak info, seperti alamat, telepon, WhatsApp, email, dan juga Instagram. Nah, bagaimana bentuk HTML-nya? Kita lihat bentuk HTML-nya. Nah, di sini ada kontainer kontak. Nah, ini seperti biasa saya menggunakan kontainer, dan di sini kita tambahkan ID kontak. Ini untuk yang tadi navigasi barnya. Nah, ini div class kolom 5 ini saya gunakan untuk area sebelah kiri, dimana saya tambahkan form H3 atau teks kirim pesan, terus untuk lebih dekat dengan saya. Nah, di sini saya nambahkan form. Nah, ini merupakan tampilan HTML-nya untuk form sampai bawah. Nah, yang pertama untuk form nama. Nah, ini merupakan bentuk HTML-nya untuk form nama sampai sini. Begitu juga yang lainnya, ini untuk form email, ini untuk isi pesan atau teks area, dan ini untuk tombol submitnya. Ini penutup untuk form. Dan yang selanjutnya ini kolom 7 ini saya gunakan untuk area sebelah kanan, dimana saya menambahkan kontak info. Nah, di sini ada box untuk mewadahinya. Saya tambahkan teks untuk kontak infonya, untuk judulnya H3. Selanjutnya, nah di sini ada icon. Nah, saya menambahkan icon ini dari font Awesom ya. Kita tinggal mengkopikannya dari websitenya. Kita kopikan di sini, dari sini sampai juga bawah. Begitu juga yang lainnya untuk WhatsApp. Kita tinggal searching di font Awesom dan kopikan linknya dan pastekan di HTML di sini. Yang selanjutnya untuk kontainer CV. Untuk halaman CV-nya di sini saya menggunakan bagian kanan dan kiri, tetapi untuk foto dan teks yang ini saya buat terpisah. Kita lihat HTML-nya. Kontainer CV. Nah, ini merupakan kontainer CV. Di sini adalah HTML dari keseluruhan halaman CV yang saya buat. Nah, yang pertama untuk kolom 4 ini saya masukkan image atau foto saya.
Nah, ini merupakan image. Di sini adalah cara menambahkan image HTML-nya. Nah, untuk kolom 8 ini saya gunakan untuk teksnya. Di sini ada judul H2 Span Curriculum Vitae. Ini saya gunakan judul. Terus saya masukkan data-data saya berupa teks. Nah, di sini ada live area. Live area ini saya gunakan. Sebelumnya saya gunakan konten untuk mewadahinya. Nah, di sini ada live area atau area sebelah kiri. Ini terdapat skill-skill atau kemampuan yang saya miliki. Nah, saya tambahkan teks. Di sini ada teks, ada paragrafnya, accounting 85%, ada Microsoft Office 90%, dan HTML 70%, CSS 75%. Nah, itu berupa teks. Dan untuk persentasenya, nah untuk ini yang persentase garisnya ini saya gunakan span. Nah, di sini span yang kosong. Nah, ini saya kosongkan karena ini saya akan buat dengan tipe blok atau garis. Untuk hobinya saya gunakan drag area atau area sebelah kanan. Saya tambahkan box dan icon. Nah, ikonnya ini saya ambil lagi dari website Font Awesome. Nah, terus ditambahkan H3. H3 ini merupakan teks bersepeda. Kita lihat ya, H3. Nah, ini teks bersepeda. Terus selanjutnya ada education area. Education area ini sebelah kiri ya. Nah, ini sebelah kiri. Ini area sebelah kiri yang saya gunakan untuk education area. Di sini terdapat H1 sebagai judulnya, sebagai teksnya, MI2 Cisaga sebagai sekolah saya. Begitu juga yang lainnya. Kita untuk menggunakan atau untuk menambahkan sekolah-sekolahnya cukup mudah. Kita pastekan saja dari div class bar school. Nah, sampai dengan bawah sini kita pastekan saja ke bawah dan kita tinggal ngedit teksnya. Cukup mudah. Yang selanjutnya experience area atau pengalaman, sama ya, karena saya buat sama dengan education atau. Nah, untuk pengaturan jaraknya saya atur di CSS. Nah, untuk membuat ini yang tanda hitam di skill, persentasenya, panjang persentasenya saya gunakan di style. Kita lihat style, saya gunakan hover ya, after ya. Untuk after saya gunakan after. Ini merupakan tampilan CSS secara full ya yang saya buat untuk mengatur warna, untuk mengatur ketebalan, untuk mengatur posisi, dan juga untuk mengatur tinggi besarnya suatu item. Yang selanjutnya di sini ada tombol download CV. Download CV saya buat sebagai tombol untuk mendownload CV saya. Kita lihat paling bawah bagaimana bentuk HTML-nya. Nah, ini mana ya? Nah, ini nih. Nah, ini merupakan HTML dari download CV yang saya buat. Kita tinggal masukkan namanya ya, tinggal have, terus nama filenya kita masukkan. Sebelumnya kita masukkan dulu filenya ke folder yang sejajar dengan file HTML-nya yang kita lihat di htdocs. Kita lihat di htdocs. Nah, di sini merupakan, nah ini file index HTML yang saya gunakan.
Nah, di sini ada nama file CV Riza berupa PDF. Nah, ini yang saya buat untuk dimasukkan ke download CV ini. Apakah berfungsi? Kita coba klik. Kita coba klik. Nah, kita tinggal download, klik download, dan nanti akan menampilkan CV. Kita tunggu. Nah, ini merupakan CV yang saya buat menggunakan Word ya. Nah, kita kembali lagi ke portofolio online-nya. Nah, di sini di bawah saya tambahkan footer. Nah, cukup simpel footernya, saya hanya menambahkan navigasi seperti di atas dengan menambahkan teks-teks yang di-link-kan. Untuk copyright-nya saya buat dengan HTML seperti ini. Nah, ini merupakan navigasi bawah atau footernya, dan juga ini merupakan copyright-nya ya, HTML copyright-nya. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat yang saya sampaikan dari hasil UTS saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.